Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rara Srifayanti dengan NIM 2019-210170. Jadi, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai program kerja yang akan kami laksanakan. Jadi, yang pertama akan saya jelaskan mengenai eksekutif summary. Jadi, program yang akan kelompok kami rencanakan itu adalah dengan membuat sebuah aplikasi bernama B2P atau bisa disebut dengan Britama Business Portable. Jadi target kami mendapatkan sebanyak-banyaknya nasabah, khususnya pengusaha kreatif di BRI Britama Business. Kami menciptakan aplikasi ini dengan berbagai fitur. Antara lain, yang pertama, aplikasi ini dapat membantu mengetahui laba atau rugi suatu usaha. Jadi nantinya dengan adanya fitur yang membantu seperti pembukuan, akuntansi perusahaan, itu bisa lebih mudah. Jadi hanya mengisi angka-angka saja, lalu nanti akan otomatis langsung menghitung sendiri. Jadi tidak perlu susah-susah menghitung secara manual. Nah, yang kedua, terdapat layanan konsultasi untuk investasi. Jadi kan sekarang ini itu investasi itu sangat penting ya bagi perusahaan. Namun mungkin sekarang masih ada beberapa pengusaha atau pemilik seperti UMKM itu kurang paham mengenai investasi. Maka dari aplikasi ini dengan adanya fitur layanan konsultasi investasi, menyediakan layanan konsultasi investasi dengan ahlinya. Jadi tidak usah bingung-bingung, tidak usah khawatir dengan siapa berkonsultasi karena akan berkonsultasi dengan ahlinya. Kemudian yang ketiga, adanya fitur Q&A atau tanya jawab. Jadi tanya jawab ini berupa tanya jawab seperti biasa mengenai produk atau mengenai layanan di BRI sendiri. Jadi bisa mengenai permasalahan di perusahaannya atau mengenai aplikasinya ini kurang gini, terus layanan BRI ini kurang apa. Nah, bisa ditanyakan di fitur Q&A. Kemudian ada kritik dan saran. Nah, kritik dan saran ini juga seperti biasa gitu, mengenai layanan atau dari produk kami. Kemudian yang kelima, ada postingan tentang bisnis. Jadi aplikasi ini juga memiliki fitur yang dapat membantu memperkenalkan usaha para customer di bank kami. Jadi customer bisa posting usahanya di fitur ini, kemudian nanti bisa di-share dan diketahui oleh banyak pengusaha-pengusaha lain atau customer-customer lain. Jadi bisa saling membantu, saling mengenal antar usaha. Kemudian tujuan dari aplikasi B2P ini, yang pertama itu untuk memudahkan nasabah dalam berinvestasi dalam rangka untuk memperkenalkan BRI Britama Business. Kemudian memudahkan nasabah memperluas dan mengembangkan bisnisnya, dan untuk media pemasaran produk BRI Britama Business tentunya. Kemudian yang terakhir, agar lebih dekat dengan customer dan menarik minat para pengusaha menggunakan produk BRI Britama Business. Nah, tentunya pasti ada syarat agar masuk di dalam aplikasi ini. Yang pertama, tentunya harus memiliki tabungan BRI Britama Business, karena di fitur ini itu khusus untuk pengguna BRI Britama Business sendiri. Kemudian dengan saldo minimumnya 50 juta. Kemudian ketika ingin mendaftar ke aplikasi ini, jadi membayarnya itu ada registrasi awal, yaitu Rp25.000, seperti itu. Kemudian kami juga ada reward buat para customer atau pengguna aplikasi ini yang aktif, seperti komen-komen, kemudian share mengenai usahanya. Itu juga kita akan memberikan reward satu orang setiap 3 bulan sekali, yaitu berupa uang cash sebesar 500.000. Kemudian kemudian ketika pertama kali membuka aplikasi ini, jadi nanti akan ada seperti video tutorial agar pengguna itu bisa paham menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya
Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis situasi pasar. Jadi, aktivitas investasi merupakan faktor yang sangat penting dalam mengembangkan sebuah usaha. Nah, aktivitas investasi yang dilakukan pada umumnya itu dihasilkan dari keputusan investasi yang mempertimbangkan berbagai faktor. Pelaku UMKM secara umum itu sering tidak memperoleh pengetahuan dan informasi yang cukup dalam menjalankan kegiatan manajerial aktif terkait dengan keputusan investasi. Nah, kemudian dengan adanya aplikasi B2B dari BRI Britama Bisnis, ini akan membantu dalam melakukan keputusan investasi dan juga melakukan pembukuan dalam berbisnis. Dengan hal itu, pengusaha tidak bingung mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka pikirkan selama ini mengenai investasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai SWOT, analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan. Jadi, kekuatan dari aplikasi ini sangat membantu kepada pengusaha untuk mempermudah dalam perhitungan akuntansi dan juga mengelola keuangan dan juga dalam investasi tentunya. Nah, hal ini itu merupakan inovasi baru dari produk BRI Britama Bisnis yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi, sebelumnya itu belum ada aplikasi serupa seperti ini. Jadi, kita mungkin akan menggunakan cara aplikasi ini. Kemudian, weakness atau kelemahan. Jadi kelemahan dari aplikasi ini mungkin membutuhkan banyak cara gitu agar lebih dikenal oleh para pebisnis agar bisa masuk ke aplikasi ini, karena juga terdapat syarat yaitu nominal 50 juta di dalam tabungannya. Kemudian saya akan menjelaskan peluang. Jadi peluangnya kan meskipun susah mendapatkan customer, tapi mungkin kita juga memiliki peluang karena BRI Britama Bisnis ini khusus untuk para pebisnis. Jadi mungkin lebih mudah gitu dikenalkan mengenai aplikasi terbaru kami ini. Kemudian ancamannya di dalam beberapa produk di bank lain mungkin ada memiliki aplikasi serupa, mungkin jadi banyak pesaing gitu, ada beberapa pesaing. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai strategi pemasaran. Jadi sebelumnya, tujuan dari aplikasi B2B ini kan adalah untuk memudahkan nasabah dalam berinvestasi dan dalam rangka untuk memperkenalkan produk BRI Britama Bisnis untuk memudahkan nasabah memperluas dan mengembangkan bisnisnya. Dan juga untuk media pemasaran dari produk Britama Bisnis sendiri agar lebih dekat dengan customer dan menarik minat para pengusaha untuk menggunakan produk ini. Karena kan banyak ya komunitas remaja yang sudah memiliki ide bisnis namun tidak memiliki modal yang cukup dalam usahanya untuk mengembangkan usahanya. Jadi di luar sana tuh masih banyak aplikasi-aplikasi penunjang bisnis mereka yang berbayar dan berbayarnya itu lumayan ya kalau sekelas bisnis startup. Jadi dengan adanya aplikasi ini diharapkan nantinya dapat membantu para pebisnis yang startup tersebut. Next slide. Nah, lalu pada strategi STP itu ada segmenting, targeting, dan positioning. Nah, pada segmenting atau segmentasinya itu pada pemasaran produk tabungan BRI Britama Bisnis ini melalui pengembangan aplikasi B2B khususnya untuk nasabah BRI Britama Bisnis yang mempunyai usaha atau bisnis itu free atau gratis, tidak berbayar, dan juga bagi para pelaku bisnis bahkan bisnis yang masih startup itu juga bisa menggunakan dan menikmati fitur-fitur aplikasi B2B ini, namun hanya dalam masa trial 3 bulan. Nah, lalu targetingnya itu pada pemasaran produk tabungan BRI Britama Bisnis ini menetapkan target khusus, yaitu sesuai segmen yang
kita tetapkan, yaitu untuk nasabah dari BRI Britama Bisnis yang mempunyai usaha maupun masyarakat umum atau luar yang belum memiliki produk dari Britama Bisnis ini atau non-nasabah. Selanjutnya, untuk positioningnya, aplikasi B2B ini mempromosikan dirinya sebagai jembatan antara bisnis atau usaha kepemilikan nasabahnya dengan BRI sendiri melalui fitur-fitur yang ditawarkan. Juga mempromosikan produk dari tabungan BRI Britama Bisnis guna mendapatkan atau menarik nasabah baru, khususnya nasabah yang sudah memiliki bisnis atau usaha yang berkembang. Next slide. Nah, selanjutnya ada marketing mix untuk strategi 4P, itu ada produk, price, place, dan promotion. Untuk di produk, di sini kami memilih salah satu produk dari tabungan Bank BRI, yaitu tabungan BRI Britama Bisnis. Lalu tabungan BRI Britama Bisnis itu kan banyak ya diminati karena tabungan ini memiliki berbagai keunggulan sebagai keuntungan yang akan didapat para nasabahnya, khususnya aplikasi B2B ini yang kelompok kami tawarkan nanti, di mana aplikasi ini difokuskan untuk nasabah BRI Britama Bisnis yang mempunyai usaha maupun masyarakat umum atau luar yang belum memiliki produk dari BRI Britama Bisnis ini. Lalu untuk price, untuk mendapatkan produk dari BRI Britama Bisnis ini, kalau nasabah itu harus mengeluarkan uang pada setoran awal itu minimal 10 juta, lalu untuk setoran selanjutnya minimal 10.000 dengan biaya administrasi bulanannya gratis jika saldonya itu lebih dari 5 juta dan biaya administrasi 50.000 jika saldonya itu kurang atau sama dengan 5 juta. Lalu untuk penggunaan aplikasi B2B ini gratis bagi nasabah BRI Britama Bisnis dan calon nasabah atau non-nasabahnya selama 3 bulan selama masa trial tadi. Untuk selebihnya mereka harus membuka rekening tabungan BRI Britama Bisnis terlebih dahulu. Lalu untuk place, untuk memasarkan produk BRI Britama Bisnis ini tentunya kami memilih tempat yang strategis seperti di dekat perkantoran, pasar, mall, untuk memasang poster, baliho, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan program kerjanya itu lebih ke tempat yang sekiranya mudah terjangkau dan tempat yang kurang terjangkau ya, seperti desa-desa yang mungkin di sana itu terdapat para pelaku bisnis atau pelaku usaha namun masih belum terfasilitasi. Lalu untuk promotionnya, saat ini promosi dari Britama Bisnis ini menggunakan beberapa pendekatan melalui personal selling dan periklanan dalam melakukan kegiatan promosinya, yaitu melalui sumber daya manusia dari Bank BRI sendiri yang menawarkan aplikasi B2B ini untuk nasabahnya yang menggunakan produk tabungan BRI Britama. Lalu untuk masyarakat yang belum mempunyai produk Britama Bisnis itu bisa menggunakan periklanan dari mulut ke mulut dengan melalui mengunjungi nasabah maupun calon nasabah untuk melakukan presentasi secara langsung serta membuka stand untuk memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai fitur baru B2B ini untuk produk tabungan BRI Britama Bisnis di tempat-tempat tertentu seperti membuka booth di kantor, di mall untuk menarik konsumen baru. Next slide. Ya, lalu marketing mix untuk 3P. Yang pertama ada people, lalu ada physical evidence. Untuk people itu kita melangsungkan proses pemasaran melalui aplikasi B2B ini untuk memasarkan melalui sumber daya manusia sebanyak 5 orang yang terdiri dari 2 orang sebagai content creator atau editor dan publikasi, lalu 2 orang bagian pemasaran dan 1 orang bagian server. Lalu untuk prosesnya kita memberikan proses yang tentunya sederhana tetapi efektif dan maksimal bagi calon nasabah sesuai dengan segmen dan target
yang akan membuka rekening Britama Bisnis dan memfasilitasi dan juga memudahkan nasabah yang sudah menggunakan B2B dan produk Britama Bisnis itu sendiri. Lalu untuk physical evidence-nya, bukti fisik yang diberikan BRI untuk nasabah BRI Britama melalui B2B ini adalah aplikasinya sendiri yang bisa didapatkan melalui Play Store, App Store, dan juga poster yang kita sebar. Lalu ada juga reward setiap bulannya yang kita berikan kepada pengguna atau pelaku bisnis yang menggunakan aplikasi B2B ini khususnya. Baik, selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ragilda Rizkusuma Landriani dengan NIM 2019-210632. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai program kerja dari kelompok kami. Jadi marketing plan produk tabungan BRI Britama Bisnis yang kelompok kami rencanakan yaitu fitur aplikasi B2P yang menyediakan berbagai fitur untuk menunjang kegiatan bisnis nasabah. Nah, aplikasi ini akan membantu nasabah dalam melakukan investasi karena disediakan jasa konsultasi via online dapat melalui chat maupun video call. Nah, kami mengembangkan adanya fitur investasi karena kegiatan investasi itu sangat penting dilakukan agar memperoleh keuntungan di masa mendatang dan dapat meningkatkan kekayaan yang dimiliki. Nah, untuk registrasi terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yaitu memiliki tabungan BRI Britama Bisnis dengan nilai minimal 50 juta dengan biaya pendaftaran sebesar 25.000. Nah, dalam mewujudkan program kerja agar dapat berjalan dengan lancar dibutuhkan susunan program kerja yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut. Program kerja yang pertama yaitu pembuatan fitur aplikasi B2B oleh tenaga ahli, yaitu programmer yang bertugas dalam pengembangan aplikasi. Lalu yang kedua, melakukan promosi melalui event di beberapa tempat dengan menawarkan produk tabungan Britama Bisnis yang menyediakan fitur baru yaitu B2P. Nah, tidak hanya melakukan kegiatan event tetapi juga iklan melalui sosial media. Lalu yang selanjutnya, memberikan reward setiap 3 bulan sekali terhadap nasabah yang paling aktif mengakses B2P dan mengajak nasabah lain untuk membuka rekening tabungan BRI Britama Bisnis dan memberikan informasi tentang benefit dan juga fitur baru yang ditawarkan oleh produk tabungan Britama Bisnis. Lalu yang selanjutnya yaitu anggaran biaya. Nah, dalam merealisasikan program kerja pastinya membutuhkan anggaran biaya untuk melakukan perkiraan terhadap biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan. Yang pertama yaitu biaya pembuatan aplikasi sebesar 50 juta. Lalu yang kedua biaya event sebesar 7 juta. Lalu biaya iklan sebesar 5 juta. Lalu biaya reward sebesar 2 juta dengan 4 kali dalam setahun karena dilakukan setiap 3 bulan sekali. Lalu biaya lain-lain sebesar 1.500.000 sehingga didapatkan total biaya sebesar 65.500.000 untuk merealisasikan program kerja ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Randito Putra Andriono dengan NIM 2019-210-692. Pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan tentang skenario pengendalian BRI Britama Bisnis. Jadi, skenario pengendalian BRI Britama Bisnis ini ada 3. Yaitu yang pertama yaitu kita memberikan pelayanan maksimal kepada nasabah dengan menggunakan aplikasi B2P tersebut dengan rutin mengecek dan melakukan pemantauan aplikasi B2P agar tidak terjadi error kepada nasabah sehingga nasabah bisa melihat laba rugi usahanya dan nasabah bisa merasa nyaman saat melakukan konsultasi kepada pihak bank. Karena aplikasi B2P ini menyediakan layanan yaitu berupa laba rugi dan membuka jasa konsultasi. Kemudian yang kedua,
Jika aplikasi tersebut tidak berfungsi, maka kami menyediakan fitur email dan WA untuk pelaporan kepada pihak bank agar aplikasi tersebut segera diperbaiki. Kemudian yang ketiga, adanya modal tambahan yang besar. Karena modal bisa digunakan untuk kegiatan survei lapangan dan memudahkan biaya operasional yang sudah direncanakan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.